Hai, selamat datang di channel ini. Akhir-akhir ini, kehidupan Ardi Bakri dan Nia Ramadhani memang sedang ramai diperbincangkan oleh publik. Banyak para media yang berlomba-lomba untuk mendapatkan informasi penting dari pasangan tersebut. Namun kali ini Mimin tidak ingin membahas akan hal tersebut. Mimin lebih tertantang untuk membahas mengenai karir yang dicapai oleh suami Nia Ramadhani ini dari tahun ke tahun. Apa saja ya yang sudah dicapai sosok Ardi Bakri sampai memiliki kekayaan 1,55 triliun? Yuk intip guys! Namun sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini ya. Number 1. Profil singkat Ardi Bakri. Kehidupan profesional dan personal Ardi Bakri selalu menjadi sorotan banyak orang. Tak hanya dikenal sebagai suami dari artis cantik Nia Ramadhani, namun ia banyak dikenal publik lantaran termasuk dalam putra bungsu dari pasangan konglomerat dan politisi Abu Rizal Bakri yang pernah menjabat sebagai menteri di Indonesia. Sejak saat itulah namanya semakin dikenal oleh masyarakat luas. Tidak sampai di situ, kehidupan Ardi dan keluarga besarnya memang sangat disorot lantaran sangat terbilang mewah dan glamor. Anindira Ardiansyah Bakri atau yang lebih dikenal dengan Ardi Bakri ini lahir di Lampung pada tanggal 22 April 1979. Profesi ayah dari 3 anak ini kini sebagai Chief Executive Officer dari TV One dan juga Ketua Umum KOBI, Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. Wah, cukup terkenal juga ya guys. Tak hanya dikenal sebagai CEO stasiun televisi swasta, Ardi juga memiliki kekayaan yang sangat melimpah ruah. Mulai dari beberapa bisnis dan usaha yang ia miliki bersama dengan Bakri Group, bisa dibilang perusahaan yang menggurita itu mencakup berbagai bidang, seperti infrastruktur, telekomunikasi, pertambangan, properti, migas, media, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi tak heran jika pundi-pundi rupiah sangat begitu mudah ia dapatkan dari macam-macam bisnisnya tersebut. Tapi perlu kalian ketahui juga ya guys, bahwa saat ini banyak yang mengatakan jika kekayaan yang dimiliki oleh Ardi Bakri sudah mencapai 1,55 triliun loh. Waduh, seperti apa ya guys uang segitu banyaknya? Jadi semakin penasaran bagaimana Ardi bisa mencapai itu semua. Number 2. Berasal dari keluarga konglomerat. Menjadi salah satu putra dari seorang konglomerat pastinya sudah sangat yakin jika memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Namun masih banyak yang belum tahu kehidupan sosok Ardi yang sebenarnya. Akankah turunan konglomerat itu didapati dari ayah atau ibunya? Semua itu perlu diketahui terlebih dahulu ya guys. Bungsu dari 3 bersaudara, Ardi lahir dari ibunya yang bernama Tati Murni Triati dan ayahnya Abu Rizal Bakri. Ia memiliki 2 orang kakak, yakni Anindya Bakri dan Anindita Anistia Bakri. Adapun sang ayah, Abu Rizal Bakri, dikenal luas sebagai tokoh masyarakat, politikus, dan juga pengusaha. Namanya pun sering berada dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Selain itu, ayahnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu dan Ketua Umum Partai Golkar. Dengan demikian, tak heran jika sepak terjangnya pun kerap menjadi konsumsi masyarakat luas. Ardi ialah generasi ketiga dari Bakri Group, perusahaan konglomerat yang didirikan tahun 1942 oleh sang kakek, almarhum Ahmad Bakri. Bakri and Brothers yang diketahui menjadi pionir industri manufaktur pipa baja RI juga merupakan bagian dari Bakri Group yang menggurita. Number 3. Menimba ilmu di negeri Paman Sam. Memiliki banyak kekayaan, pastinya sudah sangat dengan mudah memilih pendidikan apa saja yang diinginkan dan diimpikannya. Salah satu pilihan Ardi kala itu yaitu ingin menempuh pendidikan di negeri Paman Sam. Menurut keterangan yang Mimin kumpulkan, ternyata Ardi menempuh pendidikan tingginya di negeri Paman Sam pada tahun
2001 dan 2005 silam. Ia merupakan lulusan S1 Sains jurusan Keuangan dan Bisnis Internasional dari Universitas Georgetown di Washington DC, Amerika Serikat. Kemudian ia melanjutkan jenjang S2 jurusan Keuangan dari McCallum Graduate School Business, Universitas Bentley, Amerika Serikat. Pendidikan master telah berhasil diselesaikannya saat ia berumur 26 tahun. Dengan pendidikannya itu, banyak ilmu yang didapatkan oleh Ardi, mulai dari ilmu bisnis sampai ilmu lainnya yang sangat dibutuhkan dirinya kala itu. Jadi tak heran jika saat kepulangannya selesai menggali ilmu, banyak ide-ide yang dikeluarkan Ardi untuk mencapai kesuksesannya. Number 4. Pencapaian selesai menimba ilmu. Sejak kepulangannya dari menimba ilmu di luar negeri, Ardi telah melakoni karirnya secara multitasking dengan gemilang. Tak hanya berkontribusi dalam beberapa anak perusahaan Bakri Group saja, ia bahkan berani berinovasi dan mendirikan perusahaan baru. Memang, sosok Ardi tidak menjadi anak yang selalu bergantung pada orang tuanya, meski orang tuanya bergemilang harta. Ia lebih memilih untuk menjalankan bisnisnya sendiri dan menjadi pribadi yang mandiri. Sejak tahun 2007 hingga 2017, Ardi diketahui menjabat sebagai Direktur Utama TV One. Ia juga merangkap sebagai Presiden Direktur TV One sejak 2007 sampai sekarang. Kecakapan Ardi pun makin diakui setelah dirinya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT LaTV Media Karya di tahun 2008 sampai 2011. Dan kini, masa kemasannya masih berlanjut. Ia masih menjabat sebagai Presiden Komisaris dari PT Viva Media Baru sejak tahun 2017 lalu. Ia pun menduduki kursi Wakil Direktur Utama dari PT Bakri & Brothers Tbk sejak 2018 sampai sekarang. Jadi tidak dipungkiri lagi jika pencapaiannya hingga bernilai triliun. Yang jelas, hal itu sebanding dengan hasil kerja kerasnya sampai saat ini. Memang, seperti pepatah yang mengatakan, jika usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bisa dijadikan motivasi ya guys untuk anak muda lainnya. Number 5. Mendirikan organisasi baru. Dengan kemampuan dan ilmu yang ia miliki, tak tanggung-tanggung jika Ardi juga mampu mendirikan organisasi olahraga baru. Tepat pada tahun 2015 silam, ia mendirikan terobosannya untuk mendirikan KOBI yang resmi dideklarasikan pada Februari 2016. KOBI telah menjadi wadah bagi petarung MMA, Mixed Martial Arts, di Indonesia. Cabang olahraga bela diri yang campuran ini kemudian makin populer setelah ditayangkan oleh TV One. Program acara tersebut bernama One Fight MMA. Di tahun 2016, KOBI telah menjadi bagian dari Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI. Ketika itu, tercatat ada sekitar 800 fighter yang berasal dari 70 klub. Dari hal itu tidak meraih kemungkinan jika Ardi akan mendirikan sebuah organisasi lainnya ke depannya, atau menjadikan cabang baru di Olimpiade ya sahabat. Number 6. Perubahan untuk maju. Sosok Ardi memang bukanlah pribadi yang selalu puas dengan apa yang ia capai saat ini. Masih banyak ide-ide yang akan ia nalarkan untuk mencapai hal baru dalam hidupnya. Ayah yang satu ini dikenal sebagai pribadi, Ardi, yang per tahun 2020 kekayaannya menembus angka 1,55 triliun rupiah ini tak hanya memiliki etos kerja yang tinggi. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana lagi rendah hati. Meski memiliki kekayaan yang tak akan habis untuk 7 turunan, namun tak ada kata malas dalam kamus Ardi. Patut dijadikan sebuah motivasi buat semua orang, tidak mengandalkan kekayaan yang dimiliki orang tuanya dan lebih bersemangat dalam usahanya sendiri.